Yang buat keji juga, Sumi ini akhirnya diperkosa bergantian dan dicekik hingga tewas. Hey guys, selamat datang di channel gua Rizana. Terima kasih untuk mengklik atau ingin nonton video ini. Terima kasih. Jadi pembahasan kita kali ini ada rumah kontrakan yang sangat terkenal di Yogyakarta karena banyak banget penghuninya. Jadi buat kalian yang nonton video ini, mungkin aja kalian pengen ngontrak atau pengen tinggal di sini di rumah itu selamanya. Jadi nonton video ini kali aja berminat ya. Jadi rumah ini dinamai Rumah Sumi. Jadi kenapa dinamai Rumah Sumi nanti gue jelasin. Rumah ini dibangun pada tahun 1860-an dan rumah ini arsitekturnya Belanda banget. Jadi pas banget buat kalian yang ingin bergaya Eropa untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi pas banget buat kalian kontrakin atau pengen jadi tempat tinggal. Tanpa basa-basi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow IG gue di situ dan let's go ke ceritanya. Jadi Rumah Sumi ini sangat terkenal. Kenapa? Karena banyak penghuninya. Tapi bukan manusia, tapi hantu. Jadi buat kalian yang pengen, mungkin aja kalian pengen berdampingan kan. Terasa hangat cuy. Rumah ini nih katanya dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang kasat mata. Jadi rumah ini udah ditinggalin 40 tahun. Gimana tuh 40 tahun? Sedangkan kata orang 40 hari aja udah banyak penghuni. Gimana 40 tahun bisa berkali-kali lipat tuh penghuni. Jadi rumah ini lumayan luas ya. Dan sempat ditinggalkan atau dijadikan tempat tinggal oleh Pak Menteri ketika pada masa pemerintahan Pak Soeharto. Dan istimewanya itu rumah ini banyak banget kamar. Jadi pas banget buat kalian yang pengen ngontrak ataupun hanya nginep di sana. Oke. Jadilah untuk promosi iklan rumah ini kali aja kan berminat bisa di sini komentar. Jadi ceritanya guys, kenapa rumah ini dijadikan namanya Rumah Pocong Sumi atau Rumah Hantu Sumi? Jadi konon katanya 1935 itu ada suami istri yang tinggal bersama di rumah ini cuy. Rumah ini nih banyak kamar tapi yang ninggalin cuma 2 orang, suami dan istri. Mereka ini harmonis banget, di rumah aja harmonis apalagi di kamar. Main-main. Jadi suatu ketika sang suami ini ingin mencari nafkah keluar kota. Dan ketika ingin keluar kota, suaminya ini berpesan kepada Sumi. Nah, istrinya ini namanya Sumi alias Sumini. Jadi suaminya ini berpesan jangan pernah membuka pintu kepada orang lain selain dirinya. Ya karena nggak ada negatif. Jadi Sumi ngiyain aja. Jadi dia mengisolasi diri selama sang suami pergi jauh-jauh keluar kota itu. Mungkin nggak tahu kapan balik, tapi dia mengisolasi diri di rumahnya selamanya. Bukan selamanya sih. Mengisolasi diri selama suaminya pergi. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ternyata rumah ini sudah dijadikan tempat incaran bagi para perampok. Oh my god, kasihan banget. Jadi rencana perampok untuk mencuri atau barang-barang ya termasuk mewah ya pada zaman itu. Jadi perampok ini datang dan menggedor pintu rumah ini. Mereka ini datang sekitar 3 orang ya. Jadi tapi mereka ini pinter ya. Emang dari dulu tuh emang pinter ya perampok tuh. Mungkin dari modern sampai tradisional mungkin sama ya alasan mereka nih untuk maling. Jadi mereka ini pengen maling tapi dengan alasan ingin memberitahu sang Sumi ini untuk bahwa suaminya ini mengalami musibah. Ya Allah, kasihan amat ya. Udah ditinggal sendirian, dihoaksin pula, astagfirullah. Jadi mereka ini ingin ngasih tahu ke Sumi kalau suaminya ini kena musibah alias kecelakaan. Dengerin itu ya Sumi keluar aja ya, nggak tanpa pikir panjang dia keluar, buka pintu dan terjadilah. Mereka langsung menyekap Sumi dan menjara semua isi rumah hingga berantakan dan nggak tersisa. Yang buat keji juga,
Sumi ini akhirnya diperkosa bergantian dan dicekik hingga tewas. Dari sinilah cerita dimulai di mana Sumi ini sering nampakin diri di rumah ini. Itu baru awalnya cuy. Jadi ada banyak banget penghuni dan salah satunya juga di depan itu kan ada halaman. Halamannya ini luas banget, pas banget buat kalian pengunjung untuk santai, untuk piknik di depan rumah ini kali aja. Di situ juga di depan halaman itu tersaji beberapa gelas teh untuk dijadikan tempat minum pengunjung. Enggak panas. Jadi hiasan untuk kayak mengira kan kalau kita pengunjung datang itu nggak bisa lihat apa-apa ya, palingan pohon. Tapi karena yang banyak indigo itu ngelihat kalau di situ di halaman itu ada hantu anak-anak yang berwujud bocah. Supaya pengunjung ini tahu hantu apa yang ada di halaman, jadilah dibuatlah patung dan ya gelas teh itu untuk ya mainan mereka untuk dimainin. Jadi ciri dari makhluk yang tak kasat mata bocah ini, mereka ini cirinya itu perutnya itu buncit, badannya itu bocah banget alias kecil dan kurus, udah kurus buncit dan mukanya itu tua. Tapi mereka ini katanya baik ya, jadi nggak usah dimarahin tuh, kasihan mereka ingin main ya, kasihan. Jadi lanjut ke hantu yang ketiga. Jadi mereka ini ada golongan-golongan. Jadi di rumah ini saking banyaknya itu ada yang hantu yang paling ikonik dan hantu setelah-setelahnya. Jadi di rankingin. Jadi lanjut masuk ke rumahnya ya. Di bagian rumahnya nih ada kamar cuy. Jadi kan kamarnya itu banyak, pas banget untuk dikontrakin. Tapi yang paling terkenal itu kamar yang di tengah. Kenapa? Jadi kamar yang di tengah itu katanya ditempatin oleh nenek-nenek. Namanya itu Mbah Putri. Mbah ini nih katanya sering banget kalau nampakin diri itu bukan nampakin diri, tapi melainkan ya bau yang kayak bau melati ya. Kalau di duluran atau kayak di spa itu mungkin wanginya tuh enak sih. Nah, konon katanya juga Mbah ini baik. Jadi ketika para pengunjung datang untuk ya kayak uji nyali, kan banyak youtubers datang untuk uji nyali di sini, dan banyak juga pengunjung hanya untuk foto. Bayangin foto di rumah hantu. Mereka misalnya mau masuk ya, mereka pasti minta izin ke kamar tengah dulu untuk ya berdoa ya untuk aman selama nonton atau yang nyaksiin keindahan rumah Belanda ini. Jadi mereka untuk ke tengah itu untuk minta izin ke Mbah Putri. Nah biasanya Mbah Putri ini kan baik orangnya. Jadi dia ini jadi tempat ya tour guides ya, kalau bahasa sekarang tour guides. Jadi ngerewangi para pengunjung keliling rumah, walaupun pengunjung aja nggak sempat ngeliat ya, hanya mencium bau-bau yang enak dari bau melati. Itu ya nggak serem, tapi cuy, yang seremnya itu di bagian depannya ada kamar depan dari rumah ini yang lumayan luas. Jadi konon katanya, jadi rumah ini sempat juga dijadikan tempat tinggal oleh suami istri juga, dan istrinya ini dijadikan korban KDRT hingga bayangin aja, hingga mukanya itu hancur. Jadi sifat dari hantu ini pemalu. Nama hantunya ini Mbak Putri. Nah, Mbak Putri ini saking malunya itu, dan kadang juga buat pengunjung ya, kalau kalian pengen beruntung, datang siang-siang ke kamar ini untuk menyaksikan kalau ada bercak darah di dinding. Itu biasanya kalau yang beruntung pengunjung. Tapi kalau pengunjung yang nggak beruntung pasti datang, kalau pengen ngerekam atau ngeliat, biasanya ada gajah gangguan, mulai dari kamera habis, pengen beol, pengen aja keluar dari kamar itu. Nah itu dari kamar depan. Kita masuk ke kamar belakang. Konon katanya di belakang itu ada ular yang sangat besar ya, bisa dibilang besar untuk ukuran ular.
Nah, jadi buat kalian yang siap-siap ya, jadi santapan ular kalau ke belakang, jadi hati-hati. Jadi katanya dia ini nampain sebagai ular. Ketika dia baik, dia nampain sebagai ular. Tapi kalau dia marah terhadap pengunjung yang kurang ajar, dia langsung berubah dirinya. Di bagian kepala ular itu tiba-tiba berubah jadi manusia. Berarti dia marah. Karena itu buat pengunjung yang datang sini, kalian itu harus baik-baik ya. Kalau kalian pengen nginep ya baik-baik, bayar yang tiap bulan tuh harus bayar kan, nggak mungkin nggak bayar, pasti dihantuin kalau di rumah. Dan yang terakhir itu kalau kalian buka bagian belakang ya, kayak kalau di rumah tuh pintu belakang untuk menuju halaman belakang itu, kalau kalian lihat di kanan kiri ada kayak topeng ya. Topeng ini katanya itu bisa berubah menjadi harimau. Jadi harimau ini menjaga rumah Sumi ini agar aman dari orang-orang yang jahat terhadap rumah ini. Itu sih, kalau kalian pengen ngeliat ya, mungkin pengen uji nyali atau ngontrak bisa aja ya. Terima kasih. Oke, mungkin dari situ aja ya ceritanya yang menurut gua agak serem tapi dibuat bercanda. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.